Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Ya Kak dan Abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan belajar tematik PB5. Silakan dibuka bukunya halaman 37 ya nak. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya nak, agar apa yang kita pelajari kita mudah mengerti dan memahaminya. Silakan diangkat kedua tangannya membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, silakan dibuka bukunya halaman 37 ya nak. Hari ini kita akan belajar muatan IPS dan muatan SBDP. Oke, di muatan IPS hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha. Perhatikan ya nak, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu-Buddha dan Islam? Supaya kamu tahu, mari kita pelajari. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Iya teman-teman, di pelajaran tentang IPS ini di sini ada Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Siapakah mereka? Silakan dicari tahu ya nak ya. Oke, setelah itu kita buka buku halaman 38. Kan katanya bersama kelompokmu diskusikan hubungan antar gambar tersebut. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Ya karena kalau Bu Bulan rasa ini tidak perlu tugas kelompok ya nak. Ini tugas masing-masing. Kamu cari tahu siapa itu Gajah Mada dan siapa itu Hayam Wuruk. Gitu ya nak ya. Setelah itu di bawahnya ada katanya tentang cerita Mahapati Gajah Mada. Perhatikan ya nak, dari mana ceritanya. Lihat yang pertama, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Pati Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Pati Kediri. Setelah itu, pada tahun 1329, Pati Majapahit yang bernama Aryo Tada yang menunjukkan Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Pati. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Pati Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab negara Kertaagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga.
keluarga. Iya, nanti teman-teman silakan dibaca ya nak tentang cerita Mahapati Gajah Mada ya. Mungkin kemarin ada yang sudah membaca, ada yang belum ya kan. Nanti boleh dibaca ulang ya nak, silakan kamu pahami. Oke, setelah selesai itu kita lanjut ke halaman 39 nak. Di situ ada katanya, berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Iya, dari cerita yang ini nak, ya kan? Coba kamu tuliskan di buku tulis tematik kamu secara singkat tentang cerita Gajah Mada tadi. Ya nak ya. Oke, setelah selesai kamu lanjutkan. Di situ ada pertanyaan nak, harusnya berdiskusi, tapi ini karena lagi di rumah kan dan kita lagi pandemi, ini kamu kerjakan di buku tulis ya nak ya, dikerjakan masing-masing. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa? Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berikan contohnya. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Yang kelima, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Kamu jelaskan. Iya teman-teman, untuk di halaman 39 ini nak, itu jawabannya sudah ada di halaman 38. Silakan kamu nanti membaca ya nak. Oke, yang di bawahnya itu cukup nanti kamu baca-baca saja ya nak. Setelah itu dilanjutkan halaman 40, silakan kamu baca masing-masing tentang kompleks Candi Penataran ya nak ya. Nanti dari cerita itu kamu silakan tulis pendapat kamu tentang Candi Penataran. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk muatan IPS tidak banyak ya nak materinya. Tugasnya tadi Bu Bulan ulangi ya. Kamu silakan cari tahu apa itu cerita Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu siapa. Boleh kamu cari tahu mereka itu termasuk tokoh pahlawan seperti apa ya. Terus di halaman 38 yang Mahapati Gajah Mada silakan kamu baca-baca ulang, dan jangan lupa di halaman 39 kamu ceritakan kembali secara singkat menurut pendapat kamu dari cerita yang ada di halaman 38. Lanjut ayo berdiskusi. Itu nak silakan kamu jawab 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 yang kamu jawab. Terus kamu lihat jawabannya di halaman 38. Lalu ayo membaca, silakan kamu baca, silakan kamu tulis pendapat kamu. Teman-teman, kita satu hari satu PB ya nak ya. Lanjut di halaman 41 yaitu ayo bernyanyi. Kamu masih ingat kan lagu Maju Tak Gentar? Nanti kamu boleh nyanyikan di rumah ya nak. Untuk yang halaman 42 ya, Bu Bulan rasa ini nggak perlu deh dikerjakan, cuman kamu nyanyikan saja gitu ya teman-teman ya. Oke, Bu Bulan harap sih kamu paham ya yang Bu Bulan maksud itu yang mana yang dikerjakan. Oke teman-teman, kalau nanti ada yang mau ditanyakan jangan segan-segan untuk WA Bu Bulan ya nak ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.